Saudara-saudari yang terkasih, Retret Imam Diocesan Tanjung Karang 2020, tema Gereja yang Dinamis, Wajah Baru Gereja Post Covid-19. Hari ini 3 Agustus, hari pertama pembukaan. Retret ini dilakukan di pastoran masing-masing atau per wilayah, dan ada yang per wilayah, ada yang tiap pastoran mengadakan retret. Bahannya Bapak Uskup mengajak kita semua yang menjadi bahan permenungan tentang Nabi Yeremia. Jika Yeremia sekarang ada di keuskupan paroki kita, peringatan, penghiburan, dan ajakan apa yang bisa dilakukan untuk diri sendiri, untuk umat, untuk masyarakat, budaya hidup baru ke depan apa yang akan dia temukan dan praktekkan. Sebagai pelayan dan hamba Tuhan seperti Yeremia, kita sering dihadapkan pada berbagai tantangan pelayanan yang dapat membuat kita stres, depresi, galau batin, mengeluh kepada Tuhan. Yeremia mempunyai sahabat dekatnya, yakni Baruch, yang juga dikenal sebagai sekretarisnya. Kita mempunyai siapa? Apakah masing-masing kita mempunyai pembimbing rohani? Apakah relasi kita dengan rekan komunitas seangkatan? Kepada siapa kita biasa curhat? Ke pembimbing rohani, rekan komunitas, ke medsos, atau ke umat pilihan? Dalam situasi pandemi COVID-19, pernyataan dan pertanyaan-pertanyaan saya di atas akan kita dalami lagi selama retret kita. Barangkali kita harus serius memikirkan cara atau gaya hidup pribadi dan sosial, cara hidup baru menggereja di masa depan pun pula seandainya pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Sebab jangan-jangan kehidupan normal kita di masa depan tidak akan sama seperti kehidupan kita di masa sebelum COVID-19 terjadi. Barangkali kita harus menemukan budaya baru, habitus baru yang sama sekali belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Habitus baru tersebut barangkali bukan hanya mengatur dengan serius kehidupan pribadi kita, tetapi juga kehidupan komunitas. Kita sudah memasuki normal baru. Sudah banyak umat yang terlibat, dan hampir semua paroki mempraktekkan normal baru itu. Dalam retret ini kita diajak untuk merenungkan situasi gereja selama pandemi COVID-19. Lalu setelah itu kita merenungkan persahabatan kita, imam-imam diocesan, berdasarkan persahabatan Paulus dengan Petrus dan Barnabas dengan dalam kisah para rasul. Mari kita sadari bahwa perbedaan pendapat gaya hidup bisa berujung pada perpecahan, tetapi sikap rendah hati akan memupuk persaudaraan kita. Harapan kita secara bertahap kita akan beradaptasi dengan situasi baru kehidupan, dan bersama-sama dengan rekan kerja, komunitas umat beriman, kita menyiapkan cara pastoral yang baru, yang berguna bagi kehidupan jemaat. Situasi ini menuntut kekompakan kita lebih dari sebelumnya.
sikap, berbeda pendapat, perilaku, apalagi saling menyalahkan akan merugikan kita sendiri dan komunitas gereja. Subtema selama retret tanggal 4 Agustus 2020, gereja sebagai rumah sakit. Ini istilah diambil dari Evangelii Gaudium. Kita tahulah rumah sakit, tempat orang menderita, dirawat. Situasi gereja universal sendiri sekarang, bahkan dunia sedang sakit. Di satu pihak kita mempunyai dan dirundung banyak masalah, terutama masalah moral. Di lain pihak kita harus tetap berdiri menjadi saksi kebenaran yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan. Di situ pihak kita merasa malu karena dipermalukan oleh anggota gereja sendiri. Kita dilukai dari dalam oleh sama kita. Di lain pihak kita yang sehat harus tetap berjalan tegak dalam kebenaran untuk menyembuhkan bukan hanya anggota sendiri melainkan semua orang yang terluka. Pastoral kita sikap tidak membeda-bedakan orang. Kita diajak untuk mendalami ensiklik Laudato Si. Pandemi COVID-19 disinyalir karena hidup manusia tidak higienis. Selama pandemi, ketika manusia berlaku ugahari, alam terlihat sehat, udara segar, air lebih jernih. Semua mendukung untuk kehidupan lebih baik. Pastoral kita akan lebih kepada pastoral ekologis dengan cara-cara baru, bahasa-bahasa baru. Tanggal 5 Agustus, gereja sebagai makam kosong. Dalam situasi pandemi COVID-19, gereja nampak kosong. Dinamika gereja nampak lain. Liturgi tidak lagi dapat dirayakan dengan meriah. Tidak ada nyanyian, kor, liturgi terasa kering, tanpa misinar, tanpa umat. Kita ikut misa live streaming. Di lain pihak, kekosongan gereja itu dapat diumpamakan seperti kosongnya kubur Yesus. Yesus meninggalkan kubur untuk keluar menjumpai murid-muridnya yang sedang dalam keadaan ketakutan. Altar dan liturgi gereja tidak sebatas di dalam gedung gereja, namun melalui alat-alat komunikasi di rumah-rumah umat. Tanpa umat harus berusaha payah datang ke gereja. Gereja yang sungguhnya adalah manusia yang hidup, yang didasarkan di atas wadas para rasul. Haruskah atau beranikah kita meninggalkan kubur, membiarkan gereja kosong untuk keluar menjumpai yang mengalami berbagai kesulitan? Kerasulan baru apa yang mungkin kita temukan? Tanggal 6 Agustus menemukan Galilea di masa kini. Setelah Yesus bangkit dari kubur dan menampakkan diri kepada para muridnya, dia mengundang mereka untuk bertemu dirinya di Galilea. Yesus akan mengutus murid-muridnya untuk pergi mewartakan Injil ke seluruh dunia dari Galilea. Sama seperti para muridnya, Yesus mengundang kita untuk datang ke Galilea untuk menerima perutusannya. Namun, di manakah Galilea itu di masa kini? Apakah Galilea itu sebuah bukit, suatu suasana? Akan kita temukankah Galilea itu? Siapa kita diutus oleh Yesus dari Galilea masa kini? Dan apakah perutusan Yesus kepada kita? Thomas Halik merenungkan bahwa Galilea masa kini adalah tempat
di mana para musafir mencari Yesus, dan Yesus bisa ditemukan oleh para musafir itu dalam diri orang-orang terbuang, tersingkir, orang-orang yang terluka dan sakit. Thomas mengenal siapa Yesus setelah melihat luka-lukanya. Jadi Galilea adalah orang-orang pinggiran. Dan dari Galilea baru itulah kita diutus ke seluruh dunia, yaitu ke orang-orang pinggiran juga, orang-orang terluka yang punya latar belakang beraneka ragam dari suku etnis maupun budaya dan agama. Namun kita diutus tidak sendirian. Ada juga para penyembuh lain, yakni semua orang yang berkehendak baik dapat kita temukan dalam diri manusia dengan berbagai latar belakang juga. Mari kita konsisten seperti ajakan Monsinyur Andreas Hendry Susanto, gereja sebagai peziarah yang tidak membeda-bedakan orang. Tanggal 7, kenangan akan persahabatan merefleksikan sikap Paulus terhadap Petrus dan Barnabas. Perutusan kita mengundang pada pertobatan dan menghadirkan kerajaan Allah. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Matius 4 ayat 17. Namun seringkali kehidupan berkomunitas kita nampak kurang menggembirakan. Dalam komunitas kita hidup bersama, namun sering nampak kurang kompak dan berjalan sendiri-sendiri. Kita diajak untuk merenungkan perbedaan sikap antara Paulus dan Petrus dan Barnabas, namun mereka tetap sebagai rasul-rasul gereja. Tidak diragukan Paulus adalah rasul yang sangat hebat. Namun, apakah ada arogansi dalam dirinya yang pada akhirnya disesali dan kemudian dia sangat merindukan rekonsiliasi? Petrus dan Barnabas yang sudah besar lebih dahulu tidak sakit hati dan tidak membalas dendam pada penghinaan Paulus yang menyebut mereka munafik dalam Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Sikap Petrus dan Barnabas bisa menjadi cermin untuk kita menghidupi perutusan kerasulan kita. Correctio fraterna, merajut persahabatan, saling memberi masukan dalam persaudaraan. Kita semua tidak mau kesepian bersama. Mari kita seperti jemaat perdana yang sehati seperasaan, karena semua anggotanya diterima sebagai bagian tak terpisahkan dari hidup saudara yang lain. Cara-cara baru menggereja, cara-cara baru hidup harus kita temukan. Para romo dipersilahkan menyusun jadwal sendiri untuk masing-masing kelompok atau komunitas. Kapan jam berdoa bersama, misa, sarapan, sharing, sista, adorasi, pengakuan dosa, kompletirum, dan istirahat. Begitu saudara-saudari bahan retret imam-imam diosesan Keuskupan Tanjung Karang. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati kita, berkah dalam.